Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk kita datang kepada Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang sangat luar biasa. Dia Allah yang sangat baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan namamu, Allah yang baik, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ingin lebih dekat
kekal bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syaralala mayaralala bo. Shikiaralala malama. Syaralala. Oh haleluya. Syarayaralala bo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Ajari setiap kami Tuhan mengerti Engkau. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Ya Allah, sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Mari pagi hari ini kita akan belajar lebih lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih akan belajar mengenai pengurapan Roh Kudus. Saudara, mengapa kita perlu diurapi oleh Roh Kudus? Mari saya mengajak setiap kita bersama-sama membuka di Injil Lukas pasalnya yang keempat. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi mengapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama itu untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Tentunya firman Tuhan yang kita hidupi itu akan lebih berkuasa untuk disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu juga untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Artinya kita ketika diurapi oleh Tuhan punya tugas untuk membebaskan orang-orang yang terikat oleh dosa, yang terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya melalui pengurapan yang dipenuhkan oleh Allah kepada setiap kita, kita akan diberikan kemampuan secara khusus. Karena itu berbicara mengenai kuasa Allah yang didemonstrasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kemudian saudara, juga dikatakan juga memberitakan tahun rahmat Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan itu sudah datang. Artinya kita akan diberikan kemampuan oleh Allah
untuk dapat menyampaikan kebenaran, keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Karena ada keselamatan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Seperti contoh saudara, kita bisa melihat bersama-sama ada salah satu tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Ya, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengakui sebagai pengikut Yesus. Ya, ada ketakutan dalam hidupnya. Tetapi saudara bisa perhatikan ketika Petrus dan rasul-rasul yang lain menerima Roh Kudus, menerima kepenuhan Roh Kudus, menerima pengurapan Roh Kudus, mereka diubahkan menjadi pribadi yang luar biasa. Ada keberanian yang besar dalam hidup mereka. Bahkan dikatakan Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat saudara. Dia berapi-api memberitakan keselamatan. Dia berapi-api memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya saudara bahwa setiap kita ketika kita dipenuhi oleh pengurapan Roh Kudus, ada tugas khusus, yaitu untuk apa? Menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Lalu bagaimana kita bisa dipenuhi oleh pengurapan Roh Kudus? Yang pertama saudara, kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lukas 11 ayat 9-13 berkata seperti ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang pertama saudara, kita datang kepada Tuhan dan meminta dengan kerinduan untuk Tuhan memenuhi hidup kita dengan pengurapannya. Saya percaya orang yang meminta akan mendapatkan. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan pengurapan Roh Kudus? Yaitu melalui impartasi dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Seperti contohnya saudara, Elisa ya menerima 2 bagian roh daripada Elia. Karena Elisa tahu pada saat itu Elia akan diangkat ke surga. Lalu Elia bicara sama Elisa, ngomong, apa yang kamu perlukan, apa yang kamu minta daripadaku? Yang diminta oleh Elisa adalah mengenai pengurapan yang ada pada diri Elia. Dan akhirnya ketika Elia diangkat ke surga, dia menerima 2 bagian rohnya Elia. Elisa di dalam pelayanannya sungguh luar biasa, karena dia membayar harganya begitu rupa, sehingga pengurapan double porsi itu dapat dimiliki oleh Elisa. Dan Elisa dipakai Tuhan juga menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Lalu yang ketiga saudara, yang ketiga, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Bergaul karib dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Mari kita buka bersama-sama di 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Yang ketiga, bagaimana kita bisa dipenuhi
oleh pengurapan Roh Kudus, yaitu tetap tinggal di dalam Dia. Yesus tinggal dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Maka kita akan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan. Dan mari saya mengajak setiap kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kita minta kekuatan Roh Kudus untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.